Bismillahirrahmanirrahim. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Tahan! Mau kemana kau membawa kudamu, budak Muhammad? Dengarlah, aku adalah Al-Harith bin Amir bin Naufal. Tidak ada yang berani melawanku. Apalagi harus bermain pedang denganku. Sekarang, bunuhlah dirimu dengan pedangmu sendiri. Jangan sampai aku yang membunuhmu. Karena aku akan menyayat-nyayat tubuh, lalu menyeretmu. Majulah dan buktikanlah. Kau akan menyesal kenapa berhadapan denganku. Aku takkan pernah menyesal dalam menghadapi lawan. Seharusnya kaulah yang menyesal karena berhadapan denganku. Dan harus pula mati tanpa arti di ujung pedang ini. Ya. Kau memang terlalu percaya diri. Kau telah terpengaruh oleh sihirnya Muhammad. Jangan lanjutkan ucapanmu, karena Allah akan menghukummu dengan kekalahan dan kematianmu. Aku tak suka melihat kematian musuh-musuhku. Kelopak mataku akan basah karena duka. Kurang ajar. Kau akan kubunuh manusia bodoh. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah manusia yang tak punya daya dan upaya. Aku tak bisa mengetahui apa yang bakal terjadi atas diriku sendiri. Maka itu aku serahkan jiwa dan ragaku kepadamu, ya Allah. Aku lahir dan hadir di muka bumi ini atas kehendak-Mu. Maka aku sakit dan mati pun atas kehendak-Mu. Maka itu tak ada satu orang pun yang bisa memberikan sakit atas diriku kecuali atas seizin-Mu. Tak ada yang bisa membunuhku tanpa seizin-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, segala sakit, hidup dan matiku adalah milik-Mu. Aku hanyalah hayat yang berada di dalam genggaman-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, semuanya kuserahkan kepadamu. Getar-getar Manusia Pilihan kali ini menampilkan kisah Hubayb bin Adi. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transforama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran itu,
Hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-19 ini didukung oleh para pemain Billy Burhan sebagai Khubayb bin Adi, Fahri sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas, Herman sebagai Asim bin Sabit, Syafi'i sebagai Zaid bin Haritsah, Dedi sebagai Abu Bakar Siddiq, Suryadin sebagai Said bin Ditsinah, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Khubayb berdiri dari duduknya. Dia memandang ke arah penunggang kuda yang semakin lama semakin dekat ke arahnya. Dan setelah penunggang kuda itu memasuki halaman rumahnya, barulah dia menarik nafas dan sedikit heran melihat siapa yang datang. Sa'ad bin Abi Waqqas, ada apa? Kenapa dalam panas yang menyengat seperti ini dia datang kemari? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Wajahnya kelihatan basah berkeringat. Assalamualaikum ya saudaraku. Waalaikumsalam ya Sa'ad. Ayo masuklah. Terima kasih ya sahabat. Oh iya Sa'ad, kau kelihatan lelah sekali. Ada apa kau kemari dalam suasana panas seperti ini? Hari ini panasnya terlalu, tidak seperti biasanya. Coba lihatlah, wajahmu memerah dan basah oleh keringat. Tidak ada apa-apa. Ini tugasku. Tugas? Iya. Aku disuruh Rasulullah memanggilmu dan Zaid bin Ditsinah serta Asim bin Sabit. Kalian disuruh menemui Rasulullah nanti di saat matahari telah tenggelam. Ada apa Rasulullah memanggilku? Mungkin ada sesuatu yang penting. Sayangnya Rasulullah tak mengatakannya padaku. Aku disuruh memanggil kalian saja. Zubair juga mendapat tugas yang sama. Oh ya, apakah Zaid ada? Kurasa Zaid bukanlah orang yang berani menghadapi panas seperti siang ini. Dia pasti pulang di saat matahari telah begitu condong kelak. Kalau begitu kelak tolong sampaikan pesanku ini padanya. Dan kalian jangan lupa ya. Insya Allah. Oh ya, kau mau kemana lagi? Aku harus menemui Asim bin Sabit. Sekarang aku pergi dulu. Matahari begitu panas, sahabat. Ini tugas, sahabat. Kalau cepat selesai, aku akan bisa cepat-cepat beristirahat. Maafkan aku, Khubayb. Aku harus segera pergi. Panas ini kan rahmat Allah. Assalamualaikum ya sahabat. Waalaikumsalam. Saat melangkah dengan tenang meninggalkan rumah Khubayb bin Adi yang hanya mengantarnya sampai halaman, Sa'ad bin Abi Waqqas menaiki kudanya lalu berjalan ke arah rumah Asim bin Sabit di bawah teriknya sinar matahari. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia memang sahabat yang baik dan ramah. Dia menempuh perjalanan panas. Aku tak akan mengecewakanmu, sahabat. Aku akan datang menemui Rasulullah lebih awal dari seharusnya yang kau katakan. Kau tahan terhadap sinar matahari yang panas mencekam. Mana mungkin aku tak bisa melakukannya. Memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Khubayb. Sebelum matahari terbenam, dia sudah datang ke hadapan Rasulullah bersama dengan Zaid bin Ditsinah. Di hadapan Rasulullah, mereka berdua mendapat ujangan yang membuat mereka senang dan tenang. Sampai akhirnya, semua yang diperintah oleh Rasulullah untuk berkumpul datang semua. Mereka berjumlah 10 orang. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Semuanya ada 10 orang. Aneh. Kenapa ini? Ada apa sebenarnya? 10 orang yang dipanggil menghadap. Asim bin Sabit, lalu Hasan dan 6 orang lainnya lagi. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Rasulullah? Apakah masalah mata-mata yang akan dikirim ke Mekah untuk menyelidiki gerak-gerik orang-orang musyrikin Quraisy itu? Kalau benar demikian, alhamdulillah, aku bahagia sekali karena terpilih. Pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai pembicaraannya. Rasulullah memang memanggil ke-10 sahabatnya itu untuk diutus menjadi mata-mata ke Mekah, menyelidiki gerak-gerik musyrikin Quraisy. Rasulullah mengangkat Asim bin Sabit al-Ansari. Terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada saya. Saya akan junjung tinggi semua perintah ini. Insya Allah saya akan lakukan sebaik-baiknya. Bersyukurlah kalian pada Allah, karena Rasulullah telah mempercayakan tugas mulia ini pada kalian bersepuluh. Kalian pergi mengemban tugas agama. Seperti Rasul katakan tadi, bahwa seandainya kalian mati di saat melakukan tugas, kalian mati syahid. Tentu saja kalian tidak menyalahi semua ketetapan yang telah ada dan telah diajarkan oleh Rasulullah. Aku hanya bisa mendoakan, semoga kalian semua berhasil. Insya Allah. Kami akan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tuan Zaid bin Haritsah, aku bahagia sekali karena mendapat tugas dan kepercayaan ini. Selama ini aku selalu berdoa agar aku terpilih, dikirim ke Mekah untuk menyelidiki orang-orang musyrik itu. Hubaib, menjadi seorang mata-mata tidaklah mudah, karena nyawa taruhannya. Kita memang mendambakan mati di jalan Allah, mati dalam membela agama Allah. Tapi tidak berarti setiap kita pergi mengemban tugas untuk tegaknya agama Allah, kita harus mati. Kalau semuanya begitu, maka agama ini pun lambat laun akan hancur. Kita memang mendapatkan mati dalam membela panji-panji Islam, tapi bukan itu semua alasannya. Kita juga harus berusaha untuk hidup. Kita juga harus berusaha memenangkan pertarungan dan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Aku mengerti, Tuan. Hubaib, kau sahabatku. Aku suka padamu. Kita saudara dalam Muslim. Lukamu adalah lukaku. Kalau sampai kau celaka, aku akan sedih dan merasa kehilangan sekali. Terima kasih, Tuan. Nah, apakah di antara saudara sendiri dan sahabat kau masih memanggilku Tuan? Bukankah sering aku katakan, aku ceritakan siapa diriku ini dan dari mana aku berasal? Jadi jangan kau buat sahabatmu ini menjadi malu dengan sebutan dan panggilan itu. Kau juga Asim, panggillah namaku, dan kita akan menjadi semakin dekat. Nama dan sebutan itu bisa membuat jarak antara kita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Oh ya, kalian adalah sahabat dan saudaraku. Kepergian kalian bukan untuk berdagang seperti yang biasa kalian lakukan selama ini. Tapi ada tugas pokok yang kalian emban. Laksanakan tugas itu dengan baik. Letakkan tanggung jawab itu di atas segala-galanya. Allah akan memberikan perlindungan dan pertolongan pada hambanya. Dan kalaupun memang kalian mengalami kegagalan atau mendapat halangan,
itu pastilah memang takdir yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai orang yang beriman, kita tidak bisa menyangkal adanya takdir yang kuasa. Maka kita harus menerima semuanya dengan tawakal pada Allah. Kita manusia hanya bisa merencanakan semuanya, tapi keputusan akhir ada di tangan Yang Maha Kuasa, pemilik dan pencipta sekalian alam. Iya, aku mengerti. Doakanlah kami, semoga kami berhasil mengemban tugas ini, sampai akhirnya berhasil kembali dengan berita yang mengembirakan. Tapi kuharap kau bisa membagi-bagi tugas pada teman-temanmu yang lain. Kalian tidak mesti harus kembali ke Madinah dengan cara beramai-ramai. Kalau berhasil, kirimlah 3 atau 4 orangmu untuk kembali membawa laporan ke Madinah ini. Oh, aku akan melaksanakan seperti apa yang Tuan Abu Bakar katakan. Pada hari yang ditentukan oleh Rasulullah, maka berangkatlah ke-10 orang itu meninggalkan Madinah. Mereka berjalan perlahan-lahan. Ada rasa haru menyentuh hati mereka. Tiba-tiba Khubayb menghentikan kudanya. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Khubayb, kenapa kau berhenti? Kita harus meninggalkan tempat ini. Asim, aku merasa aneh sekali. Aneh? Iya. Apanya yang aneh? Perjalanan ini tidak beda dengan pergi berdagang. Kenapa kau katakan aneh? Iya, memang aku berusaha untuk membayangkan bahwa saat ini kita pergi berdagang. Iya. Tapi kita tidak bisa membohongi diri kita dengan semua kenyataan ini. Sudahlah Khubayb. Kita pergi untuk melaksanakan tugas, dan kita harus berhasil. Iya, insya Allah kita berhasil. Tapi perasaan sedih dan duka ini tiba-tiba saja menyelinap di hatiku, dan aku tak bisa memungkirinya. Kalau dulu kita berdagang, dan mungkin yang menghadang atau yang menjadi musuh kita hanya para perampok. Tapi sekarang tidak hanya itu. Semua orang-orang musyrikin adalah musuh kita. Dan mereka pasti akan selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Khubayb, tidak ada yang kuat dari Allah. Serahkan diri kita pada Allah. Iya. Tetapi sebagai manusia aku merasakan kesedihan dan keharuan. Dan selama ini aku tak pernah merasakannya. Hanya baru kali ini. Ya, semoga saja kita berhasil. Ya. Ayolah kita pergi. Baik. Ya, ya. Ayo kita berangkat. Ya, ya, ya. Saat malam tiba, mereka telah jauh meninggalkan kota Madinah. Mereka beristirahat di sebuah tempat yang ditumbuhi pohon kurma. Dan ada bekas reruntuhan rumah yang memang sering disinggahi oleh para kafilah yang hendak masuk Madinah. Khubayb bin Adi menyandarkan tubuhnya di antara puing-puing. Matanya menerawang menembus malam. Kenapa hatiku tiba-tiba bergetar dan bergetar?
Aku seperti merasa begitu sedih dan merasa kehilangan. Wah, ada apa ini? Kenapa pula mimpi yang dikatakan oleh Hasan itu tiba-tiba muncul kembali? Mimpi yang aneh. Ada apa ini? Kenapa di saat keberangkatan seperti ini aku terbayang yang bukan-bukan? Oh, ada apa sahabatku? Sejak datang dan singgah di sini aku melihatmu menyendiri. Matamu menatap kegelapan malam. Apa sebenarnya yang kau pikirkan? Entahlah Zaid. Aku sendiri tak tahu apa yang terjadi pada diriku. Tiba-tiba saja dalam keadaan seperti ini aku teringat semuanya. Semuanya terbayang di pelupuk mataku. Sudahlah sahabatku. Aku juga sebenarnya merasakan kesedihan itu. Tapi aku tahan. Justru aku juga bayangkan bahwa kita tidak akan kembali lagi ke Madinah. Aku tidak akan berjumpa lagi dengan para saudaraku. Hubaib memandang Zaid sahabatnya yang selama ini sudah seperti saudaranya itu. Ada rasa haru di hatinya. Lalu terdengar dia mendesah. Kembali matanya memandang kegelapan malam yang semakin kelam. Zaid, kau masih ingat tentang apa yang kuceritakan padamu waktu itu? Masalah apa? Tentang mimpi Hasan yang diceritakannya waktu itu. Mimpi itu sama dengan jumlah kita saat ini. 10 orang. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah ke-10 orang itu akan berhasil? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Hubaib bin Adi dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Sampai jumpa.